Adegan sebelumnya menampilkan Hyunwoo yang penuh emosi, menanyakan Haein kemana saja seharian bahkan tidak mengangkat teleponnya. Haein tanpa merasa bersalah berkata ia hanya jalan-jalan. Hyunwoo pun terdiam dengan emosi yang ia coba redam dan akhirnya meminta maaf karena telah membentak Haein. Saat Hyunwoo ingin meninggalkan Haein, langkahnya terhenti seketika saat mendengar penjelasan Haein yang membuatnya terkejut dan malah merasa kasihan pada Haein. Ternyata penyakit Haein kambuh. Ia tidak dapat mengingat kejadian sebelumnya. Mengapa ia bisa berada di tempat lain padahal sebelumnya ia berada di depan rumah Hyunwoo? Itu menyebabkan Haein merasa bingung dan sangat takut. Mendengar hal tersebut sembari melihat kondisi Haein yang sedikit kotor di bagian kakinya. Hyunwoo pun prihatin dan segera memeluk Haein. Tanpa terasa mereka menangis bersama dan tenggelam dengan pikiran dan perasaan masing-masing. Ketika hendak balik ke rumah Hyunwoo, hujan turun, yang membuat Hyunwoo mencari tempat berteduh. Hyunwoo bertanya mengapa tiba-tiba Haein datang sendiri ke desanya. Haein menjawab karena kakaknya Hyunwoo yang memintanya untuk datang. Kakak Hyunwoo mengatakan lawan ayahnya memikat pemilih dengan ratusan mangkuk sup nasi dan daging babi. Hyunwoo bertanya lagi apa itu alasannya mengapa Haein datang dengan memberikan ratusan daging sapi dan lobster untuk para warga desa. Alih-alih menjawab, Haein malah berkata seharusnya Hyunwoo menyaksikan bagaimana ia mengalahkan ratusan mangkuk sup dari lawan ayahnya Hyunwoo. Mendengar itu, Hyunwoo tertawa dan tiba-tiba perasaannya terasa hangat. Hyunwoo menatap wajah Haein yang juga tersenyum. Sayup-sayup terdengar suara keluarga Hyunwoo yang berteriak memanggil nama Haein sembari mencari-cari keberadaan Haein. Mereka akhirnya menangis histeris dan bisa bernafas lega saat menemukan Haein yang tengah duduk bersama Hyunwoo di sampingnya. Setibanya di rumah Hyunwoo, seluruh keluarga Hyunwoo berdiri di depan kamar Hyunwoo. Mereka sangat khawatir karena Haein tiba-tiba menghilang sejak siang hari. Dengan penasaran mereka bertanya lagi pada Haein pergi kemana saja selama beberapa waktu lalu. Pertanyaan itu membuat baik Haein maupun Hyunwoo merasa tidak nyaman. Hyunwoo tidak ingin keluarganya tahu tentang penyakit Haein. Hyunwoo pun meminta agar tidak menanyakan hal tersebut pada Haein. Akhirnya ayah dan kedua kakak Hyunwoo keluar kamar atas perintah ibu Hyunwoo yang tidak ingin anak maupun menantunya terusik dengan berbagai pertanyaan. Setelah keluarga Hyunwoo pergi, kecanggungan pun terjadi. Haein mencoba mengalihkan rasa canggungnya dengan menanyakan apakah Hyunwoo memiliki alat pengering rambut karena rambutnya basah terkena hujan tadi. Hyunwoo dengan segera menyodorkan alat tersebut pada Haein. Tapi saat Haein menghidupkan, ia pun bingung karena sepertinya alat itu tidak berfungsi. Hyunwoo mengatakan bahwa alat tersebut sudah usang sembari memberitahu teknik khusus untuk menggunakannya. Di tengah kebingungan Haein, Hyunwoo akhirnya inisiatif membantu mengeringkan rambut Haein. Adegan tersebut membuat kecanggungan di antara mereka semakin terasa. Untuk menyudahi rasa canggungnya, Haein tiba-tiba berkata kalau rambutnya sudah kering. Sementara itu, di ruang tamu, keluarga Hyunwoo tengah membahas tentang perceraian Hyunwoo dan Haein. Ibu Hyunwoo menyadari bahwa hubungan keduanya baik-baik saja sehingga memerintahkan suami dan kedua anaknya untuk tidak membahas tentang perceraian di depan Hyunwoo dan Haein. Ibu Hyunwoo memastikan dengan bertanya apakah ada yang tahu tentang perceraian Hyunwoo dan Haein selain mereka. Kedua anaknya pun menjawab dengan tegas. Tentu saja tidak, sialnya. Ayah Hyunwoo sempat menceritakan kepada temannya yaitu Yongsong. Alhasil jawabannya itu mendapat kecaman dari kedua anak dan istrinya. Mereka tidak ingin berita perceraian Hyunwoo dan Haein sampai tersebar. Malam itu juga ayah Haein menemui temannya berharap temannya itu tidak menceritakan hal tersebut ke orang lain. Sayangnya, temannya berkata ia hanya sempat menceritakan kepada ibunya saja. Tapi temannya menenangkan ayah Haein dengan menjelaskan kondisi kesehatan ibunya yang pelupa dan terkadang sulit mengenali orang bahkan anaknya sendiri tidak ia kenali. Mendengar itu, ayah Haein merasa lega. Scene kembali berganti. Hyunwoo melihat tangan Haein terluka. Haein tanpa sadar juga merintih akibat tangan dan kakinya yang terluka. Hyunwoo pun mengobati luka Haein seraya meminta agar Haein tidak pergi sendirian lagi karena pasti akan terluka lagi seperti ini. Haein mengalihkan topik. Ia mengatakan bahwa garis tangannya pendek, dan itu membuatnya tersinggung. Hyunwoo bertanya apakah Haein percaya garis tangan. Haein menjawab tidak. Tapi ia tetap merasa tidak baik-baik saja karena ia sakit parah dan garis tangannya pun pendek. Mendengar Haein pesimis, Hyunwoo menghibur Haein dengan mengatakan bahwa Haein tidak sakit parah. Hyunwoo kembali mengingatkan kata-kata optimis yang pernah Haein ucapkan kepadanya. Bahwa Haein tidak ingin menjadi pasien dan akan segera pulih. Akan ada Tuhan di sisinya. Dan akan ada keajaiban. Bahkan Haein pernah berkata bahwa pusat kanker di Jerman berhasil menyembuhkan semua pasiennya. Haein tiba-tiba bertanya, apakah Hyunwoo akan ikut menemaninya berobat ke Eropa? Haein berdalih bahwa ia bukannya takut pergi sendirian hanya saja Hyunwoo adalah satu-satunya orang yang mengetahui penyakitnya. Hyunwoo pun menjawab tentu saja. Jawaban Hyunwoo membuat Haein terharu.
Hyunwoo bertanya apakah lukanya masih perih dan tanpa sadar menatap wajah Hae-in dan membuat suasana keduanya menghangat. Wajah keduanya semakin mendekat. Hae-in otomatis menutup matanya bersiap menerima ciuman dari Hyunwoo. Tapi sedetik kemudian Hyunwoo tersadar dan kabur begitu saja tanpa bicara pada Hae-in. Gerakan Hyunwoo yang tiba-tiba membuat Hae-in terkejut. Ia tak percaya Hyunwoo tidak menciumnya dan sekarang kabur meninggalkannya sendirian di kamar. Di luar, Hyunwoo tengah berperang dengan perasaannya sendiri. Di satu sisi ia mengatakan dirinya sudah tidak waras ingin mencium Hae-in. Di satu sisi ia mengatakan seharusnya tidak pergi begitu saja meninggalkan Hae-in sendirian di kamarnya. Tapi jika ia kembali ke kamarnya apa yang harus ia katakan dan lakukan dan yang terpenting adalah ia pasti tidak akan bisa keluar lagi nantinya. Akhirnya setelah lama berperang dalam batin, ia memutuskan untuk tidak kembali ke kamarnya dan pergi menghampiri kakak lelakinya. Sementara itu, Hae-in masih bertanya-tanya apakah Hyunwoo takut untuk menciumnya. Tapi ia tepis pikiran itu dan mencoba berpikir positif bahwa Hyunwoo mungkin saja pergi ke toilet atau sedang menelepon. Tapi pikiran itu terpatahkan karena sebenarnya Hyunwoo pergi dan tak kembali hampir 1 jam. Tak tahan dengan ketidakpastian, Hae-in memutuskan menanyakan keberadaan Hyunwoo melalui pesan. Hyunwoo membalas dan menyuruh Hae-in untuk tidur lebih dulu. Hae-in pun tersenyum getir dan mengikuti perkataan Hyunwoo untuk tidur lebih dulu. Tapi detik berikutnya, Hae-in terbangun dan merasa kesal. Apa sebegitu menakutkankah dirinya di mata Hyunwoo sehingga Hyunwoo kabur begitu saja? Ia tentu tidak akan memakan Hyunwoo. Sementara itu, Hyunwoo menghabiskan waktunya dengan minum-minum bersama kakaknya. Kakaknya mengajak Hyunwoo untuk segera pulang. Tapi Hyunwoo berkata tunggu sebentar lagi. Kakaknya berkata bahwa Hae-in akan tidur sendirian. Sesungguhnya itulah yang diharapkan Hyunwoo. Tanpa Hyunwoo sadari, Hae-in tengah mendengar percakapan Hyunwoo dan kakaknya. Ketika kakak Hyunwoo bertanya mengapa menunggu Hae-in tertidur, Hae-in tanpa mendengarkan penjelasan Hyunwoo lagi, langsung bergegas kembali ke kamar Hyunwoo. Hyunwoo akhirnya berdalih ingin minum-minum sampai mabuk, dan sampai pada titik terakhir berkata kepada kakaknya bahwa ia sebenarnya tidak ingin kembali ke kamarnya. Setelah kakaknya masuk membuatkan makanan, Hyunwoo berbicara sendiri. Ia seharusnya tetap pada misi awalnya untuk tetap tidak menghiraukan Hae-in, membencinya dan mempertahankan perasaan tidak sukanya pada Hae-in seperti dulu sebagai antisipasi saat ia berpisah dengan Hae-in nantinya. Tapi Hyunwoo meragukan perasaannya sekarang. Ia merasa goyah kali ini. Ia tidak yakin bisa melakukannya seperti dulu. Hae-in merasa terpukul dengan perkataan Hyunwoo. Hatinya yang sempat terbuka kini mulai tertutup kembali. Hyunwoo dan dirinya memang tidak pernah tidur bersama dan sudah lama tidur terpisah jadi ia akan kembali ke mode awal. Adegan kembali ke 2 tahun lalu. Hyunwoo bertanya pada pelayannya mereka sedang apa di kamar itu. Pelayan menjawab bahwa Hae-in meminta untuk mengosongkan kamar itu. Hyunwoo bergegas menghampiri Hae-in yang sedang sibuk menelepon pegawainya di kantor. Hae-in pun melihat kedatangan Hyunwoo dan otomatis menghentikan pembicaraan di telepon dan bertanya pada Hyunwoo ada apa mencarinya. Hyunwoo bertanya mengapa barang-barang di kamar calon bayi mereka dikeluarkan. Hae-in pun menjawab seperti tanpa perasaan. Apa gunanya sekarang? Itu hanya membuatnya kesal. Mereka sudah tidak memerlukan kamar itu lagi. Hyunwoo tak percaya dengan jawaban Hae-in yang seperti menganggap hal tersebut tidak penting bahkan Hae-in tidak nampak sedih kehilangan calon bayinya. Hae-in lalu melanjutkan percakapannya di telepon. Hyunwoo menahan emosinya dan bergegas kembali ke kamar itu dan meminta pelayan memindahkan semua barang-barangnya ke kamar tersebut. Ia akan tidur di kamar itu hari itu juga. Sementara itu Hae-in di luar berjongkok dan tertunduk lesu sembari melihat barang-barang bayinya dipindahkan satu persatu. Sebenarnya ia menyembunyikan kesedihannya dari Hyunwoo. Malamnya, Hyunwoo menangis sendiri di kamar bayinya. Sedangkan Hae-in menatap foto calon bayinya dengan kesedihan yang mendalam. Ia menguatkan hatinya dan berkata ia tidak berhak menangis. Yang paling merasa terpukul sebenarnya bukan hanya Hyunwoo di sini tapi Hae-in juga. Di sini terlihat komunikasi antara Hae-in dan Hyunwoo tidak begitu baik yang menyebabkan kesalahpahaman yang berkepanjangan. Hae-in yang tidak pandai mengekspresikan dirinya cenderung menyembunyikan perasaannya, sehingga menyebabkan Hyunwoo salah sangka terhadapnya. Sedangkan Hae-in merasa ialah yang paling bersalah dan sedih karena kehilangan bayinya. Tapi Hyunwoo tidak peka terhadap perasaannya, bahkan memutuskan pisah tidur dengannya. Adegan kembali ke masa sekarang. Hyunwoo masuk ke kamarnya dan melihat Hae-in tengah duduk di ranjangnya. Hyunwoo pun bertanya apakah kau bangun pagi-pagi. Hae-in menjawab apakah ia terlihat seperti bangun tidur. Hyunwoo pun kaget dan bertanya kembali apakah Hae-in terjaga semalaman. Hae-in menjawab dengan ketus itu bukan urusan Hyunwoo. Hae-in dan Hyunwoo pun pamit pulang. Saat Hyunwoo akan masuk ke mobil, tetangganya menyapa Hyunwoo dan membahas tentang perceraiannya dengan Hae-in. Sontak Hyunwoo, Hae-in dan seluruh keluarganya Hyunwoo kaget. Lalu kakak Hyunwoo dengan cepat mengatakan kepada Hae-in bahwa tetangganya memiliki penyakit pikun. Hae-in masuk ke mobil diikuti oleh Hyunwoo yang tegang. Akhirnya bergegas pulang menuju rumah mereka.
Sesampainya di rumah, Hyunwoo dengan sigap hendak memayungi Haein. Haein tiba-tiba berbicara dan terus membela diri bahwa ia bukannya menunggu Hyunwoo pulang semalam. Hanya saja banyak gangguan yang membuatnya tidak bisa tidur. Hyunwoo dengan sabar berkata bahwa ia tidak berpikir Haein menunggunya semalaman. Haein masih merasa kesal pada Hyunwoo yang tidak peka. Hyunwoo mencoba mengajaknya ke dalam rumah untuk melanjutkan pembicaraan. Tapi Haein berkata ia sudah selesai bicara dan langsung meninggalkan Hyunwoo. Langkah Hyunwoo terhenti ketika ia melihat Engsung memayungi Haein dan memegang pundak Haein untuk mengajaknya masuk ke dalam rumah. Hyunwoo mulai merasa cemburu dengan kehadiran Engsung. Setelah Haein masuk ke kamarnya untuk berganti pakaian, Hyunwoo langsung bertanya pada Engsung kenapa ada di rumahnya. Engsung berkata bahwa ia ditawari oleh ibu mertua Hyunwoo untuk tinggal di rumah itu sehingga memudahkan urusan pekerjaan antara Haein dan dirinya. Engsung bertanya apakah Hyunwoo merasa tidak nyaman jika ada dirinya di rumah itu. Hyunwoo balik membalasnya dengan berkata apakah Engsung akan pergi jika ia mengatakan ya. Lalu Engsung tersenyum dan berkata tentu saja tidak. Haein tengah duduk bersama Engsung dan menanyakan keberadaan Hyunwoo pada Engsung. Engsung balik bertanya bukannya ia di kamar kalian. Engsung yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari Grace terkait hubungan antara Hyunwoo dan Haein yang renggang berencana menyingkirkan Hyunwoo dari keluarga Queens. Engsung bertanya apakah hubungan antara Haein dan Hyunwoo baik-baik saja. Ia lalu mulai memanasi Haein dengan mengatakan bahwa seharusnya seorang suami akan merasa tidak nyaman jika teman istrinya ikut tinggal bersama mereka. Tetapi Hyunwoo berbeda, ia sama sekali tidak merasa nyaman. Haein pun mulai memikirkan itu. Sochol sedang membahas proyek meganya dengan total biaya 1,9 triliun dan Engsung sebagai investornya. Kakeknya hampir menyetujui hal tersebut. Jika saja Hyunwoo tidak meminta pertimbangan untuk peninjauan pada seluruh aspek termasuk lokasi. Saat Sochol hendak memprotes pada Hyunwoo sedang berbicara serius di telepon. Ternyata ia berbicara dengan seseorang mengenai rekaman yang ada di dashboard mobil. Ini terkait kejadian membahayakan Haein saat berburu dulu. Hyunwoo sedang menyelidikinya dan meminta bantuan orang untuk memulihkan hasil rekaman yang sempat hilang. Saat ini Shin memperlihatkan Selhai sedang berdiskusi dengan beberapa pakar mengenai makanan yang baik untuk Ketua Hong. Dan itu tidak luput diperhatikan oleh Beomja. Beomja yang penuh curiga akhirnya meminta Selhai untuk mencoba makanan yang selalu disiapkan Selhai untuk ayahnya. Dia berpikir Selhai memasukkan racun untuk ayahnya selama ini. Selhai meminta seluruh orang yang ada di ruangan untuk memberikan ruang berbicara padanya dan Beomja. Setelah itu adegan tak terduga pun terjadi. Di luar prediksi, Selhai ternyata mengunci pintu dan memukul Beomja dan sebelumnya sudah merusak CCTV di ruangan tersebut sehingga tidak ada bukti pemukulannya. Beomja pun mengadu pada ayahnya dan mengatakan yang sebenarnya. Selhai di luar dugaan, mengakui bahwa memang ia melakukan pemukulan terhadap Beomja. Tapi Ketua Hong lebih percaya Selhai bukan orang yang seperti itu. Ia berpikir ini hanya akal-akalan Beomja saja sehingga Selhai terpaksa mengakui hal itu. Beomja dengan kekesalan yang memuncak, akhirnya mendatangi detektif untuk meminta bantuan menyelidiki siapa sebenarnya Selhai. Saat ini memperlihatkan adegan di mana Haein sedang berjalan hendak bertemu dengan tim dari Hersina. Tapi penyakitnya tiba-tiba kambuh dan mulai berhalusinasi lagi. Saat hampir terjatuh, Engsung sudah menangkapnya lebih dulu. Engsung bertanya apakah Haein baik-baik saja karena tampak tidak sehat dan menyarankan untuk dijadwalkan ulang pertemuan itu. Haein menjawab ia baik-baik saja. Hyunwoo yang baru saja keluar dari lift melihat Haein yang dipegang oleh Engsung dengan raut wajah pucat. Hyunwoo bertanya ada apa pada Haein. Tapi Haein dengan ketus menjawab untuk tidak menghiraukannya lalu masuk ke dalam lift bersama Engsung. Setelah lift tertutup, Haein melepaskan pegangan tangan Engsung. Haein sedang berkonsultasi dengan dokter. Ternyata jumlah sel darah putihnya terlalu rendah yang menyebabkan keberangkatannya ke Jerman untuk berobat terpaksa ditunda. Karena syarat pengobatannya harus tinggi jumlah sel darah putihnya. Haein pun kecewa karena ia rasa sudah tidak memiliki banyak waktu lagi di hidupnya. Bibi Haein, yaitu Beomja yang kebetulan sedang berobat juga tak sengaja mendengar pembicaraan Haein dengan dokternya. Beomja pun terkejut mengetahui bahwa keponakannya itu sedang menderita sakit parah. Haein meminta bibinya itu untuk merahasiakan penyakitnya. Saat ini hanya Hyunwoo dan bibinya saja yang mengetahui penyakitnya. Beomja saat ini merasa kasihan dan takut kehilangan salah satu keluarganya. Ia pun mulai menghiburnya dengan kata-kata optimis. Beomja mengatakan temannya juga pernah divonis hidup tidak lama karena penyakitnya dan setelah operasi ia baik-baik saja hingga kini. Mendengar hal itu Haein juga membalas dengan mengatakan bahwa ia akan berobat ke Jerman. Beomja pun lega setelah mendengarnya. Sebelum berpisah, Beomja memeluk Haein dan mulai bertingkah dramatis. Beomja mengatakan walaupun itu tidak serius, tetapi dirinya yakin bahwa Haein pasti terkejut mengalami hal ini di usia yang sangat muda. Saat Beomja ingin mengkonfirmasi pada temannya yang pernah sakit itu, ternyata ia mengetahui bahwa temannya itu sudah meninggal. Beomja pun menangis histeris di dalam mobilnya.
Beongja takut itu akan terjadi pada keponakannya juga. Haein akhirnya pergi ke Jerman sendirian. Beongja bertanya apakah Hyunwoo tidak ikut bersamanya. Haein berdalih bahwa Hyunwoo sedang sibuk dengan pekerjaannya. Beongja hendak menemani Haein, tapi Haein berkata bahwa ia bisa pergi sendiri. Beongja yang khawatir menunggu Hyunwoo di depan rumahnya. Saat Hyunwoo datang, Beongja menangis dan langsung bertanya mengapa Hyunwoo tega membiarkan Haein pergi berobat sendirian ke Jerman. Ternyata Hyunwoo sendiri tidak diberitahu oleh Haein. Hyunwoo berusaha menghubungi Haein tapi ponsel Haein tidak aktif. Itu membuat Hyunwoo frustasi. Hyunwoo pun bertemu dengan temannya di pinggir pantai. Ketika temannya berbicara panjang lebar, Hyunwoo terlihat hanya fokus dengan ponselnya. Ternyata Hyunwoo sedang mengamati cuaca di Jerman. Hyunwoo mengkhawatirkan Haein dan itu diketahui oleh temannya. Temannya pun curiga jika Hyunwoo mulai menyukai istrinya itu. Temannya berkata untuk tidak terlalu mendalami perannya sebagai suami baik yang mencintai istrinya. Karena mereka akan berpisah juga nantinya. Shin memperlihatkan Haein yang sedang melakukan pemeriksaan kesehatan lengkap di Jerman. Sementara itu, Hyunwoo menatap layar ponselnya. Ia menonton rekaman video istrinya yang menjawab pertanyaan wartawan seputar impiannya kelak. Di akhir video, Haein menyampaikan bahwa ia ingin bepergian bulan madu dan melakukan banyak hal dengan suaminya setiap hari. Hyunwoo tanpa sadar meneteskan air matanya. Momen itu akhirnya membuat Hyunwoo menyusul Haein ke Jerman. Hari ini Haein berkonsultasi dengan dokter. Dokter merasa berterima kasih atas bantuan dari Haein sehingga memberikan peluang lebih banyak untuk pasien yang sama. Haein tidak sabar, dan menanyakan kapan ia bisa melakukan pengobatan. Sayangnya, dokter mengatakan bahwa ia tidak dapat memulai pengobatan dikarenakan kondisi tubuh Haein yang memburuk. Sel darah putih Haein terlalu rendah. Haein pun kecewa dan tidak terima karena kedatangannya menjadi sia-sia. Ia berpikir akan segera diambil tindakan tapi kenyataannya ia ditolak di sini. Dokter menghibur Haein dengan mengatakan akan menunggu perubahan kondisi Haein. Sedangkan Haein berpikir ia sudah tidak memiliki banyak waktu. Haein terduduk sendiri memikirkan kondisinya. Ia melihat sekelilingnya semua berpasangan. Ia di sini sendirian. Ia merasa kesepian. Haein yang enggan balik ke Korea akhirnya mengikuti perjalanan wisata di Jerman. Haein yang tertinggal dari rombongan, akhirnya memutuskan untuk beristirahat karena kakinya terasa sakit akibat menggunakan high heels. Tiba-tiba saja ia mendengar suara Hyunwoo yang memanggil namanya. Haein pikir penyakitnya kambuh lagi karena ia mengalami halusinasi saat ini. Hyunwoo pun muncul dan mendekati Haein. Hyunwoo mencoba basa-basi dan memakaikan sepatu yang nyaman untuk kaki Haein. Haein bertanya mengapa Hyunwoo tahu di mana ia berada. Hyunwoo menjawab bahwa ponsel Haein mati. Pihak rumah sakit juga mengatakan bahwa pengobatan Haein ditolak dan sekretaris Na mengatakan bahwa Haein tidak pulang ke Korea. Hyunwoo sungguh berpikir keras dan akhirnya menemukan Haein di tempat ini. Tempat indah yang disukai Haein. Haein pun berkata, bahwa tempat ini tidaklah seperti yang dikatakan banyak turis. Itu hanyalah kebohongan agen wisata agar turis banyak datang ke sini. Hyunwoo berkata Haeinlah yang selama ini berbohong. Sebelum menikah, Haein pernah berkata tidak akan membuat Hyunwoo menangis. Kenyataannya malah hampir sering membuatnya menangis. Bahkan Hyunwoo ingin tidur terpisah pun itu hanya untuk bisa menangis di kamar sampai tertidur. Haein berdalih mengatakan itu hanya untuk bisa menikah dengan Hyunwoo. Hyunwoo berkata sekarang mereka sudah menikah dan ini mengharuskan dirinya selalu ada di sisi Haein. Bahkan saat-saat seperti ini Haein seharusnya membutuhkan dirinya. Pertahanan Haein pun runtuh. Haein menjawab dengan lirih. Apakah ia pernah melarang Hyunwoo menemaninya? Ia ingin Hyunwoo selalu ada di sisinya bahkan dari lubuk hatinya sebenarnya ia tidak ingin sendirian selamanya. Mendengar itu, Hyunwoo merasa bersalah dan meminta maaf pada Haein. Haein awalnya berpikir dapat menemukan tempat yang membuatnya bahagia, menemukan keajaiban dan cara hidup lebih lama di Jerman. Ternyata yang paling ia inginkan saat ini adalah pulang dan kembali bersama Hyunwoo di sampingnya. Hyunwoo pun memeluk Haein dengan perasaan bahagia yang belum pernah ia rasakan selama ia menikah. Episode ini berakhir dengan adegan di mana menampilkan Hyunwoo yang menciumi Haein.